Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asabuas dari Keblinger jadi kebenar. Oke, so topik yang hari ini kita ambil untuk kita bicarakan, ini sensitif ini. Waduh. Ya, karena topik ini adalah dua buah kata yang memang sering diucapkan. Oke. Ya, dan dua buah kata tersebut adalah mengasah karunia. Mengasah karunia. Jadi seringkali kita diberikan sebuah nasihat ya karunia itu harus sering dipakai supaya terasah. Betul. Kalau karunia itu nggak dipakai, nanti nggak tajam. Jadi perlu dipertajam. Dan mungkin kita akan bicara lebih lanjut tentang karunia ini ya. Artinya sampai hari ini ada yang mempercayai bahwa karunia Roh Kudus yang katakanlah mungkin bisa bernubuat, mungkin melayani, memimpin, dan sebagainya yang kita lihat di Alkitab, itu kalau kita nggak gunakan, maka dia akan tumpul sehingga perlu diasah. Ya, nah gimana pendapat Pak Boas? Iya. Oke teman-teman, ini mengasah karunia ya. Berarti kita jadikan karunia seperti mata pisau. Pisau. Karena kalau nggak diasah tumpul gitu. Karat. Nah, coba kita cek dulu dari teks aslinya, ya kan? Teks aslinya. Saya baca dari 1 Korintus 1 ayat 7 dulu Pak Anta. 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan kita tidak kekurangan satu karunia pun. Tidak kekurangan karunia apapun. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa karunia itu perlu diasah, kita sedang mengecilkan makna dari ayat ini, Pak Anta. Nah, untuk memahami itu saya mau bahas dulu tentang karunianya. Apa sih karunia? Karunia itu kan dari kata karisma. Karisma dari kata karis. Karis artinya kasih karunia. Betul. Berarti orang yang punya karisma adalah orang yang sudah menerima karis. Berarti siapapun saudara, selama saudara percaya Yesus, terima kasih karunia dari Yesus, saudara tidak akan kekurangan karisma atau karunia. Nah, masalahnya orang-orang percaya itu menominalisasikan karisma. Betul. Dianggap bahwa karisma itu ada beratnya, ada jumlahnya, ya, sehingga bisa berkurang, bisa bertambah, bisa tajam, bisa tumpul. Betul. Bayangkan, yang namanya karunia atau kasih karunia dari Tuhan, apakah itu ada jumlahnya, Bro? Kalau jumlah tidak ada, karena tak terbatas. Makanya ada kata-kata tidak akan kekurangan. Betul. Gitu ya. Bahkan cukup pun tidak, karena pasti berkelebihan. Betul. Kan gini Pak Anta, teman-teman, kita tuh paling nggak punya 3 ayat untuk menjelaskan karunia. Mungkin udah pada tahu, itu ada di Roma 12 ayat 6 sampai 8, ya kan? Lalu ada di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Lalu ada di 1 Korintus 12 ayat 28. Biasanya orang pakai ini seperti yang tadi Pak Anta bilang, mulai membagi-bagi karunia. Ini karunia jawatan, ini karunia tentang motivasi, ini karunia tentang ABCD. Padahal menurut Rasul Paulus yang nulis sendiri, dia tidak sedang bilang itu. Dia sedang bilang karunia itu harus dipakai selama Tuhan suruh. Betul. Jadi kalau Tuhan mau pakai hidup kita untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan kasih karunia itu. Betul. Namanya juga karunia Roh Kudus. Berarti yang mempunyai karunia itu Roh Kudus. Persis. Dan kalau kita percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita, berarti bukan hanya Roh Kudus dalam hidup kita, termasuk karunia-karunianya dalam hidup kita. Persis. Sehingga sebenarnya jangan mengecilkan karunia Tuhan, jangan mengkotak-kotakan karunia Tuhan dan berkata bahwa saya hanya khusus karunianya ini, saya hanya khusus karunianya ini. Karena karunia itu unlimited, tidak pernah akan kekurangan. Dan karunia itu tidak seperti uang yang hari ini ada besok tidak ada. Tetapi semuanya dalam diri kita. Dan firman Tuhan berkata sesuai dengan kehendak dari Tuhan, maka karunia itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Betul ya? Sehingga jangan samakan karunia dengan bakat ya. Mungkin kalau bakat itu bisa diasah. Kayak saya mengasah public speaking, latihan, di training, belajar. Maka orang itu bisa karena biasa. Nah yang jadi bahaya kan, orang bisa bernubuat karena biasa kan.
Kan jadi bahaya. Karena saya terbiasa nubuatan terus. Jadi nubuat terus. Walaupun nggak tahu juga apa nubuatannya benar atau enggak. Iya. Makanya firman Tuhan berkata, ujilah segala nubuatan. Iya, betul. Karena apa? Jangan-jangan ketika seseorang katanya beroperasi dalam karunia Roh Kudus, sebenarnya dia hanya sedang melakukan apa yang biasa dia lakukan. Kan bahaya. Kalau kita menyuarakan suara Tuhan, melakukan pelayanan dengan karena biasa kan bahaya. Persis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu bedakan, kalau itu bakat silahkan diasah. Tapi kalau ini adalah karunia, apanya yang mau diasah? Orang pemberian Tuhan. Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan, karena itulah, Paulus berkata kepada Timotius karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kata mengobarkan ini berbicara bahwa bisa padam. Seolah-olah sayalah yang mengobarkan itu. Kalau saya tidak mengobarkan, maka padam. Penjelasan gimana? Ini juga yang sering keblinger nih Pak Anta, teman-teman. Saya mulai dari teks Alkitabnya. Teks Yunaninya kata mengobarkan itu pakai kata anazopureo. Anazopureo. Arti harafiahnya adalah membiarkan tetap menyala. Yes, berarti karunia itu sudah menyala. Dan kita punya tugas hanya membiarkan menyala. Berarti kita tidak bisa memadamkan. Tapi kita bisa tidak memakai karunia itu. Betul. Jadi ini termasuk kepada free will. Ada sebuah kehendak bebas. Kita mau atau tidak. Persis. Sama. Mau baca Alkitab enggak? Mau dengar firman tidak? Mau melayani Tuhan tidak? Betul. Kan Tuhan nggak bisa paksa-paksa kita. Kalau kamu nggak melayani aku tabokin kamu. Kan nggak begitu. Ya. Nah jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa karunia itu Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karisma itu kasih karunia sempurna. Persis. Unlimited. Persis. Mana mungkin bisa kita asah atau kita nggak asah. Mungkin. Ya kan? Dan perintah Petrus kepada Timotius hari itu adalah biarkanlah karunia itu tetap menyala. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang menyalakan, kita yang mematikan, gitu ya. Ada cerita begini nih, Bu. Ada orang yang meyakini bahwa dia sudah 2 tahun tidak lagi menginjil. Sehingga dia berpikir, wah kalau saya nanti masuk lagi dalam pelayanan penginjilan, kayaknya aku perlu mengasah dulu cara menginjil nih. Nanti karunia Tuhan sepertinya pelan-pelan ya. Latihan dulu pelan-pelan, lama-lama karunianya makin besar, makin hebat baru terjadi. Nah ini yang keblinger. Jadi katakanlah kalaupun saya abai atau tidak membiarkan karunia itu bekerja lewat kehidupan saya, maka dia potensi kekuatan karunia Tuhan tidak berkurang. Tetap besar. Dan ketika saya pergi, tanda-tanda itu bisa menyertai saya. Nah itu. Ya kan? Ketika saya pergi di ladang Tuhan, ketika saya pergi melayani, walaupun saya baru bertobat dari keabaian saya, kelalaian saya, karunia langsung jos. Ya, penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Makanya saya analogikan supaya sederhana gini Pak Anta, teman-teman. Karunia itu seperti senjata. Seperti otoritas. Jadi kalau seorang prajurit dikirim untuk perang, dikirim untuk membela negara, maka yang menyertai prajurit itu adalah senjata dan otoritas. Senjata itu bicara tentang karunia, Pak Anta. Jadi kalau saudara tidak pergi berperang, tidak pergi menunaikan tugas dari Tuhan Yesus, seperti tadi contohnya Pak Anta bilang, untuk menginjil, maka nggak ada karunia untuk menyembuhkan. Maka nggak ada karunia untuk bernubuat. Maka nggak ada karunia untuk menyampaikan sesuatu, menyembuhkan. Jadi harus disertai dengan kita mengerjakan pelayanan itu, Pak. Gak bisa dipisah-pisah. Betul. Makanya kadang-kadang orang berpikir ya, untuk apa? Kalau kita tidak pergi dalam ladang pelayanan, untuk apa kita di rumah makan, nonton TV, lalu butuh karunia? Iya, buat apa? Gak penting gitu. Butuh karunia Roh Kudus kan? Iya, ngapain? Nah, kecuali Bapak Ibu Saudara, Anda giat dalam melayani Tuhan. Anda melayani orang-orang, keluarga-keluarga, mengabarkan Injil, ya. Mungkin juga kita sharing firman Tuhan, maka disitulah karunia Roh Kudus akan betul-betul diperlukan, ya kan? Karena kita nggak mampu, begitu kan? Makanya kalau mau tahu, saudara punya karunia apa, saudara lakukan firman Tuhan. Nanti muncul sendiri. Muncul sendiri. Saya percaya itu. Iya, betul. Ya, walaupun hari ini
Bapak Ibu merasa bahwa sepertinya saya nggak punya karunia, sepertinya saya nggak punya yang ini, nggak punya yang itu. Jangan salah. Jangan salah. Ketika Anda masuk dalam ladang pelayanan, kemudian ketika ada hati yang mau melayani, Roh Kudus akan memampukan kita. Firman Tuhan jelas berkata, I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi hari ini ya closing statementnya silakan Pak Boas. Jadi sederhana, saya mau bilang gini. Kalau saudara bertanya saya punya karunia apa, saudara akan tahu ketika saudara melayani Tuhan. Dan ketika saudara melayani Tuhan, tidak akan saudara kekurangan satu karunia pun. Semua karunia sudah Roh Kudus berikan buat saudara, selama saudara mau melayani Tuhan. Gitu Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam program Akap selanjutnya.